Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Wahyu Petualang. Alhamdulillah kali ini kita akan herping. Kita akan memanen buah kopi karena saya diperintahkan untuk memanen kopi di ladang atau di kebun. Dan sekarang hari Jumat ya, yang lain libur. Saya kerja sendiri karena bagaimana lagi ya kalau kita bekerja di tanah orang atau di kebun orang. Perintah harus dilaksanakan. Gak apa-apa ya. Kita akan memanen kopi kali ini di hutan, dan saya sudah safety ya, pakai tas, pakai sepatu boot. Dan di perjalanan saya akan mengenalkan kepada kalian, jika kalian ke hutan, kita harus mengetahui tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita manfaatkan dan kita konsumsi bila keadaan darurat ya. Dan kita akan mencari 5 tumbuhan yang wajib kalian ketahui di hutan. Dan di sini ada spanduk kehutanan ya, atau program budidaya alam atau pembibitan atau pemelakan penanaman pohon di hutan Gunung Pangrango kita. Oke, dan ini adalah patoknya, dan di situ tertulis Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau Gunung Gede ya di bagian barat. Oke, tidak tunggu lama-lama, kita cari tanamannya yang kita wajib ketahui ketika ada di hutan. Dan ini adalah spanduk dulu ada yang menanam bibit pohon atau pohon kai ya, atau pohon besar-besar yang menjadi pondasi Gunung Gede Pangrango. Dan ini spanduknya atau ciri kalau di sini mah cirinya tuh, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, keren sekali. Oh, kita lanjut mencari tanamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan di sini saya mendapatkan satu pohon atau satu tanaman yang bisa kita manfaatkan di hutan. Dan lihat ya, sekilas tidak rumputan biasa. Nah, ini adalah tanaman akar balsem. Tuh, kita cabut ya. Kenapa disebut tanaman akar balsem? Karena ini memiliki aroma khas, aroma terapi yang berasal dari akarnya itu mirip seperti balsem. Atau ya, untuk mengpet di hidung, kalau menghirup akar ini akan langsung sembuh karena mirip sekali. Tanaman ini nih mempunyai ciri daun, daun yang kecil-kecil memiliki bunga putih di atas. Dan ini yang kita manfaatkan adalah akarnya. Ini bisa langsung dihirup atau langsung dijadikan obat. Kalau kita mempet hidung, mampet kan cuaca dingin itu pasti mampet hidung ya. Dan ini kita bisa langsung ambil tuh, banyak. Ini kecil-kecil, manfaatnya sungguh luar biasa. Kalau masuk angin bisa ini ditumbuk akarnya, lalu dibalur ke seluruh badan atau ke punggung. Keren. Tanaman balsem, kita coba ya. Oke, kita langsung coba. Ini tamannya tuh memiliki bunga di atas. Daunnya kecil-kecil, keren tuh, kayak tanaman hias. Namun ini besar sekali manfaatnya, kita langsung hirup. Balsemnya. Oke. Ini bisa langsung melegakan hidung kalau lagi pilek atau mampet. Keren. Tanaman yang nomor 1. Daun balsem atau babalseman di sini sebutnya. Oke, kita lanjut lagi mencari tanaman yang bisa kita manfaatkan di hutan, atau kalian wajib tahu lah. Wajib tahu. Ini bisa kalian manfaatkan ketika hidung mampet, karena di pegunungan itu sangat dingin cuacanya. Dan ini kamera saya blur karena ada masih banyak kabut-kabut atau hawa gunung yang sangat segar sekali. Aroma terapinya bikin dada itu rileks, paru-paru. Keren. Oke, ini tanaman pertama ya, daun balsem. Kita cari lagi 4 tanaman lagi, dan itu bisa dimakan tuh. Itu adalah buah karendong atau karendong jantan di sini sebutnya, dan berada di daerah tinggi. Itu dari bunga sampai buah bisa dimakan, atau bunganya bisa kita sayur, kita olah. Nanti kita konten selanjutnya akan mengolah karendong jantan, karena ada 3 jenis karendong di sini. Ada karendong betina, jantan, sama karendong monyet. Oke, yuk lanjut kita cari tanamannya itu di sana tuh. Gak kelihatan karena kabut ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bikin konten untuk membuat
sayur bunga dari buah kerendong. Oke, lanjut. Kita cari lagi tanaman yang bisa kita olah atau manfaatkan. Oke, kita menemukan tanaman yang kedua. Tanaman yang kedua ini tidak dimakan ya, bisa dimakan, tapi airnya. Ini kegunaannya untuk mata buram atau mata merah, gangguan pada mata ya. Dan di sini kita menemukan tanamannya, dan tidak sampai di hutan kita banyak sekali tanaman yang kita manfaatkan di perjalanan untuk bekal di hutan. Dan ini adalah tanaman pancingan, kita shoot ya. Ini adalah tanaman pancingan atau papancingan ya di sini sebutnya. Memiliki bunga di atas, satu pohon satu bunga, itu besar sekali bunganya, cantik ya tuh. Dan ini kita sadap, kita seperti ini. Kita pelengkungan seperti ini, kita plenoin atau kita plenoikan, gaya bahasanya. Kita plenoikan, kita plenoikan. Nah, ini yang masih muda ya. Tuh memiliki daun yang tebal, panjang, seperti daun suji, namun ini besar. Kita plenoikan seperti ini. Kita potong atasnya, kita sadap airnya pakai plastik ya. Kita pakai tali biar bungkuk seperti ini. Nanti airnya itu akan menetes, dan itu air itu bisa langsung diminum atau langsung diteteskan ke mata. Itu sangat mujarab sekali untuk menyembuhkan mata buram atau mata merah. Memiliki bunga di atas warna putih besar, dan ini tuh, daunnya besar ya, lebar seperti daun suji, namun ini besar, dan tekstur daunnya tuh rapuh guys, gampang sekali putus tuh. Gampang sekali putus ya. Ini manfaatnya untuk mata dan bisa langsung diminum, untuk itu baik untuk lambung ya. Oke, tanaman kedua. Kita harus cepat karena waktunya. Saya ditungguin di kebun katanya. Cepat-cepat ke sini karena keburu siang nanti sholat Jumat. Oke, itu tanaman yang kedua yuk. Tuh. Ini masih sawah warga. Dan di sana tuh kita trekking ke sana. Capek weh. Oke, nggak apa-apa ya. Itu tanaman kedua, bisa kita nanti kalau di hutan nemu lagi bisa langsung review lagi karena belum jelas ya. Tapi kalau di konten selanjutnya saya akan membahas daun itu dan praktek untuk pengambilan airnya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya buat kalian, karena mungkin sangat bermanfaat kalau ada yang membutuhkan konten saya, karena banyak sekali ilmu yang saya bisa berikan itu sedikit-sedikit ya, karena saya juga belum paham semua atau masih belajar. Kita belajar bersama-sama. Kita mencari tahu tanaman-tanaman yang bisa kita olah atau kita manfaatkan. Oke. Tuh, kita langsung ke sana, ke hutan sana. Harus cepat katanya, ditungguin. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita di hutan, kalau ada tanaman lagi kita kamera lagi. Oke, gaskeun. Oke, kita sudah sampai di tempatnya untuk pemanen kopi ya. Di belakang saya itu hutan pohon kopi atau pohon kopi bersama pohon bambu. Di dalam itu pohon kopi semua katanya. Kita panen dan alhamdulillah kita sudah sampai ya. Dan seperti biasa, kita kalau sudah di hutan harus ritual dulu atau bikin kopi dulu ya supaya tidak kedinginan. Oke, kalau ada tanaman yang tadi bisa kita manfaatkan di hutan, kita langsung. Dan ini ada tanaman nih. Di depan saya ada tanaman. Ini juga tanaman. Ini adalah gadibug atau sintrong. Di tempat saya ini sintrong, kalau di sini di gadibug katanya disebutnya. Beda tempat, beda nama ya, keren. Ini bisa langsung dimakan tanpa harus diolah dulu ya. Ini gadibug atau sama dengan poh-pohan, nah, tapi ini jelas berbeda. Mantapkannya ini sama dengan poh-pohan. Enakan ini. Ini bisa langsung dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya belum makan apa-apa ya dari rumah. Ini masih pagi, tapi ini aman untuk kita makan di hutan ya, nggak akan menimbulkan efek apa-apa. Ini rasanya cukup manis, bismillahirrahmanirrahim. Gagal. Manis. Ini tuh gadibug. Keren. Ayo. Keren. Ada tuh di panggil. Tuh di sana tuh pemiliknya ya, tuh sana pemilik. Dan saya sedang main kopi tuh. Wih, keren tuh, cantik tuh. Tuh kopi semua ya tuh. Kita panen kopi sekarang di hutan. Oke, kita lanjut ya, panen dulu kopi karena mau dikejar waktu ya. Keren. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini ya konten kita hari ini. Dan ini saya lagi panen kopi atau buah kopi tuh. Kita lagi panen kopi tuh.
Mantap ya tuh. Ini kopi arabica atau kopi besar ya. Oke. Gimana keseruannya ya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya tidak ketinggalan aktivitas saya ketika berada di hutan atau beraktivitas di hutan. Yuk guys, keren. Mantap, kopinya tuh banyak. Keren. Ih, kopi semua ini tuh cantik. Mantap.